kepercayaan orang lain agar bisa benar-benar membantu. Wih. Jadi pendengar yang baik buat sahabat, jadi yang trauma sahabatnya ya punya keinginan, punya niatan untuk membantu teman. Itu saya appreciate ya, karena nggak semua orang ini akan sangat berarti nih buat temannya si ini bacanya apa sih? Rich Hoop buat Richie ya, aku manggilnya Richie aja deh. Maksa ya ngubah nama orang gitu ya, Richie ya. Jadi ini akan sangat berarti buat temannya Richie. Nah, kalau Richie pengen ngebantu dia, pertama ini mindsetnya harus gini. Saat kita bantu orang, kita harus pastiin dulu diri kita dalam kondisi yang kapasitasnya cukup oke untuk ngebantu. Ya, maksudnya gini, kalau Richie lagi stres, lagi overwhelmed, lagi ruwet gitu ya, kita mau ngebantuin teman yang punya trauma masa lalu dengan segala complicated masalahnya dia, bisa kacau dua-duanya. Jadi pastikan Richie juga kondisinya memang lagi cukup stabil, cukup baik untuk jadi pendengar si temen nih yang mau curhat tentang traumanya dan sebagainya gitu ya. Mungkin aja kondisi kita nggak selalu 100% baik, tapi ada momen-momennya. Jadi kita harus mengenali gitu. Oke, ini momen yang tepat. Oke, lo mau cerita apa? Ayo gue dengerin. Misalnya gitu ya. Tapi kalau kita lagi, bro gue kayaknya lagi kurang oke nih moodnya. Mungkin gimana kalau lo tulis dulu atau chat dulu, nanti kita bahas lagi gitu ya. Jadi kita perlu tahu diri kita dulu nih kan, kita mau ngebantuin ya. Jangan sampai kayak mau bantuin orang tenggelam terus kitanya belum jago renang atau kitanya belum pakai pelampung, jadi nanti kelelep bareng-bareng. Oke, pastikan dirimu juga dalam kondisi yang relatif lebih baik, lebih stabil dibandingkan si sahabat ini. Oke. Terus yang kedua, menjadi pendengar yang baik itu sebenarnya sesimpel kita mendengarkan tanpa menjudge. Kalau kita takut salah komentar, kadang-kadang kita nggak perlu komentar. Jadi just listen ya, dengerin, berempati, mencoba memvalidasi perasaannya. Misalnya dia sedih, ya kita bisa, kayak gue tahu bro lo sedih ya, kayak gini ya. Ya gue bisa ngebayangin sih kalau jadi lo pasti lo juga trauma banget ya dengan kejadian ini ya. Kita memvalidasi tuh perasaannya. Ya, jangan jadi sahabat yang udah lalu gitu aja. Ayo bro, kita harus semangat bro. Udah jangan mikirin masa lalu terus. Ayo kita ini. Nah, kadang-kadang kita sebenarnya mau nyemangatin, tapi kita nggak memvalidasi perasaannya. Jadi sebaiknya divalidasi dulu perasaannya. Validasi itu kayak disahkan gitu, diiyain gitu ya. Oh wajar dia sedih, wajar dia marah, wajar ini gitu. Diiyain dulu, disahkan dulu perasaannya, jadi dia lega nih gitu ya. Nah terus kemudian baru kita mengajak dia untuk fokus ke hal-hal yang positif, yang sekarang. Jadi sebagai sahabat kita ini yuk, biar moodnya enak, kita ngelakuin hal apa bareng, olahraga bareng, atau kita ngopi yuk, kita apa gitu ya. Jadi mendampingi dia untuk melakukan hal positif yang di masa kini gitu, supaya dia nggak terlalu fokus dengan trauma masa lalunya. Terus yang bisa dilakukan selain itu adalah yang mengajak dia untuk jalanin proses terapi gitu ya. Kita boleh kasih rekomendasi, kasih saran, kasih masukan gitu. Ya gue cuma bisa dengerin lo doang, gue jadi sahabat gue cuma bisa jadi pendengar aja, tapi kayaknya kalau gue lihat lo butuh bantuan yang lebih profesional deh. Mungkin itu akan bisa ngebantu lo untuk ngatasin trauma, misalnya kayak gitu ya. Ini saya sok lo gue aja gitu ya bahasanya, kayak gitu Richie ya, supaya bisa lebih suportif sama temennya. Tadi dengerin, jangan dijudge, jangan lu kayak gitu doang, udahlah. Temen gue ada tuh yang dia lebih berat lagi traumanya, dia bapaknya begini nih, lu masih mending bro. Nah itu jangan ya. Jadi jangan di invalidasi gitu ya, itu namanya tidak divalidasi. Oke.
Jadi dengerin, empati, berikan validasi, kita iyain, kita sahkan perasaannya dia. Baru deh kita mau bangkitin semangatnya dia dengan yuk bareng-bareng kita ngejalanin apa, aktivitas apa. Kita nyobain ini bareng yuk gitu. Kita nonton ini bareng atau kita olahraga bareng atau apa. Sehingga dia akan teralih ya fokusnya jadi ke hal yang positif yang di masa kini gitu. Yang terakhir ya udah saranin ke terapi. Begitu. Oke. Maaf ya Richie, namanya saya ubah. Oke.